أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dipertemukan oleh Allah di majelis ilmu. Ya, walaupun melalui media online, media HP, melalui video. Alhamdulillah. Syukur apa yang ada saat ini. Insyaallah Ustadz akan melanjutkan video pembelajaran tentang makharijul huruf yang terakhir sampai huruf sa. Insyaallah kita akan lanjutkan 3 huruf ya, jim, ha, kho. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Ada berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, suara dipelankan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkau yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah, sedang yang susah bisa menjadi mudah apabila Engkau menghendakinya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dengan nikmat Allah maka sempurna semua amal solih. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah, kelas 3D yang cakep-cakep ya kan, yang cantik-cantik, insyaallah semua nikmat dari Allah. Bersyukur kembali Ustaz mengajak teman-teman untuk bersyukur, karena insyaallah syukur ini mahal sekali karena kalau nggak syukur itu ya, kalau nggak bersyukur tentunya apa-apa kita marah, nggak menerima. Misal contoh, tasnya udah jelek gitu, misal contoh tasnya udah jelek, kita ganti, tapi qadarullah orang tuanya, ayah bundanya mungkin belum ada uang gitu, nanti ya gitu kan.
Itu kalau nggak syukur itu nggak bersyukur, oh alhamdulillah kita masih punya tas walaupun begini masih bisa dipakai. Itu kalau nggak syukur tuh, marah aja bawaannya. Ya, maka jadilah orang yang bersyukur, niscaya kita akan bahagia hidup di dunia ini dan selamat di akhirat nanti. Kemudian tak lupa juga salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat serta pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti apa-apa yang beliau sampaikan dan meninggalkan apa-apa yang beliau larang. Teman-teman, anak-anak Ustadz kelas 3C yang Ustadz sayangi, Ustadz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan video pembelajaran kita, yaitu makharijul huruf, yang seperti tadi Ustadz sampaikan. Kita akan belajar huruf jim, ha, kho. Oke. Sekali lagi saya ingatkan, adabnya dijaga ketika majelis ilmu. Karena apa teman-teman? Karena pasti kalau misalnya banyak gerak, gak fokus, pikirannya kemana-mana, hatinya goyang terus, gak bisa fokus, dipastikan sepertiga ilmu itu hilang. Ya, sepertiga ilmu itu hilang. Misalkan contoh nih, sepertiga ilmu itu kata Imam Ibnu Mubarak itu, pakailah adab ketika bermajelis ilmu, karena kalau nggak adabnya nggak baik, maka sepertiga ilmu itu hilang. Sepertiga itu gimana Ustaz? Contoh ya, 100 nih, sepertiga itu 75, 75-nya hilang, jadi tinggal 25. 100 nih, sepertiga ilmu hilang kalau nggak pakai adab, kata Abdullah bin Mubarak, maka 75% hilang, jadi tinggal 25% yang tersisa. Jadi sayang banget nih yang banyak hilang, gitu ya. Maka adabnya dijaga. Isti'iddu, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Ustaz ingin menyampaikan motivasi dari sahabat mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang kita sudah sama-sama kenal, orang yang sahabat yang kaya raya, sedekahnya banyak, dijamin masuk surga, khalifah ketiga, menjadi menantu Nabi SAW, jadi menantu dua putri Nabi SAW. Masya Allah ya, luar biasa. Jadi banyak sekali keutamaan Utsman bin Affan, dan beliau ini salah satu sahabat yang ahli Quran, teman-teman. Salah satu sahabat yang ahli Quran. Beliau yang termasuk sama Quran itu luar biasa. Dalam riwayat disebutkan beliau ini menghatamkan Quran selama 3 hari. Jadi satu hari 10 juz. Bahkan pernah ada riwayat mengatakan bahwasanya Utsman bin Affan itu pernah satu kali sholat malam itu dari takbir nih, Allahu Akbar, selesainya mendekati subuh, karena membaca 30 juz satu rakaat. Kebayang ya, Masya Allah ya. Nah itu Utsman yang seperti itu, beliau pernah menyampaikan bahwasanya jika hati kalian bersih, jika hati kita bersih, hati teman-teman, hatinya Ustaz bersih, maka kalian tidak akan pernah kenyang untuk membaca Al-Quran. Ya. Jadi kenapa kita malas-malesan atau baru sebentar udah capek? Bukan karena capek, bukan karena apa-apa. Mungkin jangan-jangan hati kita yang nggak bersih, karena Al-Quran itu kata Allah nur, cahaya, dan cahaya itu tidak akan diberikan kepada hati yang kotor. Maka mari kita bersihkan hati kita agar kita selalu dekat, selalu nggak pernah kenyang dengan Al-Quran itu. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita sampai di huruf sa. Kemarin ya, sekarang huruf jim. Huruf jim itu keluar dari ini teman-teman, apa namanya? Keluar dari tengah lidah.
ya, tengah lidah. Kan ini ujung belakang lidah, ini tengah lidah, ini ujung lidah. Dari tengah lidah menyentuh di langit-langit mulut kita, langit-langit nih. Gimana caranya untuk mengetahui disukunkan hurufnya? Contoh, aj. Coba teman-teman ulang, aj, dirasakan, aj, ya kan? Ya. Ja, ji, ju, aja. Huruf jim tidak boleh keluar desis nafas. Ca, ji, ju, aja. Nggak boleh ya, karena dia huruf yang jahar. Jahar itu tertahan, dia nafasnya tertahan. Contohnya terdapat di surah Al-Ghasyiyah ayat 7. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah. Ya. Kemudian apabila sukun dia dipantulkan karena dia mempunyai sifat qalqalah. Was-samaa'i dzatil buruj. Kemudian di surah ila fi quraish ila fi imrih atasydai was lain di al-fil qalqalah sugro, dia di tengah. Tadi kan qalqalahnya dipantulkan di belakang di terakhir nih. Was-samaa'i dzatil buruj, kali ini di tengah. Contoh, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al, tidak boleh kesalahan ini nak. Yang sering terjadi adalah alam yaj'al di ada terputus. Tidak boleh ada terputus, tidak boleh ada jeda karena dia sughra, qalqalah kecil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kemudian yang berikutnya adalah huruf ha. Huruf ha, makhraj ha keluar dari tengah tenggorokan, teman-teman. Dan di sini kan ini pangkal tenggorokan ini namanya. Di sini keluar huruf a dan ha. Tapi kalau huruf ha di sini di tengah sini keluarnya sambil dirasakan, dan huruf ha ada hamas atau udara yang keluar. Nah, terhembus dia. Dan apabila sukun lebih keras, lebih terasa hembusannya. Contoh, ha, hi, hu, ah. Ha, hi, hu, tah. Gitu ya. Tah. Kalau dirasakan maka terasa. Tah. Sambil dirasakan. Contohnya, Ustadz bawa kontekan untuk supaya nggak lupa ya. Di surah Al-Infitor, Bismillah, wa inna 'alaikum lahafidhin wa innal fujjara lafi jahim. Seperti itu ya. Ini contoh apabila dhammah, suhufi Ibrahim wa Musa. Sekali lagi, suhufi suhu ada, bukan suhu gitu. Maksudnya harus ada nafas yang dihembuskan. Suhufi Ibrahim wa Musa. Kemudian surah apabila sukun di surah Quraisy, li ilafi Quraisy
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya huruf kho. Huruf kho ini teman-teman dianya serak tapi tidak banyak-banyak, tidak kho, khi, kho sampai kayak ada dahaknya. Mungkin Ustadz pernah dulu ya belajar dulu waktu SD. Udah gini, sampai serak, sampai kayak ada dahak. Kho, khi, khu, kho, khi, khu. Salah ya. Ternyata kata Dokter Aiman, seraknya nggak banyak, hurufnya tebal. Contoh ya. Maaf. Huruf kho itu keluar dari tenggorokan bagian atas, dekat dengan ghoin. Kho, gho. Kho itu paling belakang sekali, dia bisa ini dinding belakang kita ya. Kho naik begini. Naik beginilah pokoknya lah. Contoh ya. Kho, khi, khu, ada serak ya, tapi enggak sekali lagi. Kho, khi, khu, beda sama ha. Karena ini hurufnya tebal maka dia ditebalkan, nggak perlu diturunkan karena dia huruf tebal karena dia huruf tebal. Contohnya mungkin di surah yang saya catat, di surah At-Tariq ayat 5-7 ya. Bismillah. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Kemudian ada di surah Abasa juga ada min ayyi syai'in khalaqah min nuqafatin khalaqahu faqaddarah. Kemudian yang terakhir ada di surah, ada banyak lah contohnya. Ini Ustaz cuma mengambil sedikit-sedikit saja. Surah Al-Lail ayat 13. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Seperti itu teman-teman. Alhamdulillah huruf jim, ha, kho. Mungkin itu saja yang bisa Ustaz sampaikan teman-teman. Sebelum Ustaz akhiri, Ustaz mengingatkan kembali nasihat dari Utsman bin Affan. Bukan nasihat dari Ustaz ini ini Utsman bin Affan, sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, menasihati kita tentang Quran. Cuma ini Ustaz hanya menyampaikan saja, mengutip apa yang disampaikan Utsman bin Affan. Beliau mengatakan, jika hati kalian bersih, kalian tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Nah, silakan ditanya nih sama hati kita sendiri, sama Ustaz juga. Ini nasihat buat Ustaz ini, nasihat juga buat Ustaz, bukan buat teman-teman juga, bukan buat teman-teman saja, ya, buat Ustaz juga. Ustaz nih kalau lagi ngerasa misalnya lagi malas nih baca Quran, atau malas menghafalnya, atau lagi futur, lagi turun keimanannya, atau muncul malasnya, digangguin setan, kan pasti kayak gitu tuh, karena setan nggak senang dengan perbuatan kita berbuat amal soleh. Cek nih, jangan-jangan hati kita nih lagi bermasalah, teman-teman. Karena Quran itu kan tadi seperti yang di awal, Quran itu adalah cahaya, dan cahaya itu Allah akan memberikan kepada hati yang bersih. Maka mari kita bersihkan hati kita. Dengan cara apa? Para ulama banyak menulis buku tentang tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Salah satunya yang pertama adalah dengan sholat.
dengan puasa, dengan sedekah, dengan apalagi bakti kepada orang tua. Ya itu semualah, pokoknya amal solih itu insya Allah bisa mensucikan jiwa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.